إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan cara itulah, dengan cara memuji Allah Jalla wa Ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisan kita, dan memuji Allah Jalla wa Ala dengan amal kita, dengan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan, selama kita belum merealisasikan dua hal pokok, dua kewajiban utama dunia, ia akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, bahkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu tajridul ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tajridul mutaba'ah, hanya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebut dua hal tersebut sebagai dua rukun syukur. Artinya, selama salah seorang muslim belum bertauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan belum mengikuti sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW, maka belum dianggap oleh Allah Jalla wa'ala sebagai hamba yang bersyukur, yang layak meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyar muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada seorang penyair berkata, tarjun naja walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabas. Kalian berharap sampai dengan menaiki kapal laut sampai ke pelabuhan tujuan, pelabuhan yang kita tuju, menyeberangi lautan hingga kita sampai ke pelabuhan yang kita tuju. Namun la tajri 'ala al-yabas. Namun sangat disayangkan, kita naik kapal, kapal itu ternyata tidak berada di atas laut. Dia baru di atas galangan kapal, belum berada di atas laut. Artinya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah sampai ke pelabuhan yang kita tuju. Begitulah kita. Seorang yang bercita-cita bahagia, yatamanna as-sa'ada, bercita-cita bahagia, bercita-cita hidup tenang, hidup bahagia, hidup lengkap, hidup sempurna. Tetapi sebabnya tidak kita ambil. Kalau kita telusuri ya ikhwatal iman, seluruh kebahagiaan yang Allah janjikan
di dalam Al-Quran. Demikian pula kebahagiaan yang disampaikan Rasulullah SAW. Sumbernya, sebabnya hanya dua. Tidak lebih dari itu. Apa itu sebab kebahagiaan dunia akhirat? Tauhid. Apa itu sebab kebahagiaan dunia akhirat? Sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap Allah Jalla wa Ala menyebut tentang kebahagiaan, pasti terkait dengan tauhid atau terkait dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah ikhwatal iman. Dan dua hal itulah surga dunia. Kalau kita sudah sampai kepada surga dunia, kita akan sampai kepada surga akhirat. Pastikan diri kita di atas surga dunia, yaitu tauhid dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Corak hidup kita adalah corak sunnah. Itulah surga dunia. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Inna fid dunya jannah ma lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Perkataan beliau ini sering kali dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam kitab-kitabnya. Sami'tu syekhuna yaqul. Berulang kali guruku berkata, di dunia ada surga. Siapa yang belum pernah menikmati surga dunia, dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Apa itu surga dunia? Tauhid, yaitu cinta kepada Allah. Mengikuti sunnah, yaitu taat kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu dengan mengikuti tuntunan Nabi alaihissalam. Dengan mengikuti tuntunan Nabi alaihissalam. Dengarkan, simak ayat atau beberapa ayat yang menegaskan bahwa dua hal itulah surga dunia. Ia akan mengantarkan kita kepada surga akhirat. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yaksibun." Barang siapa yang beramal saleh. Tahukah para jemaah makna amal saleh? Para mufassir mengatakan amal saleh, al-amal al-muwafiq lima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh adalah amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan amal saleh sampai dia selaras dengan petunjuk Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis Aisyah, "Man amila amalan laisa alaihi amrun fa waraddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amal yang tidak sesuai dengan petunjuk kami, maka dia pasti akan tertolak, yaitu ditolak oleh Allah Jalla wa Ala. "Wa may ya'mal minas salihati min dzakari untha." Baik itu laki-laki maupun perempuan. Lalu apa kata Allah? Wa huwa mu'min. Dengan dilandasi oleh tauhid. Al-iman huwa tauhid. Lihat, disebutkan oleh Allah dua hal tersebut. Mengikuti Nabi alaihissalam dalam beramal dan bertauhid kepada Allah Jalla wa Ala. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia. Itu di dunia. Wa naziyanu ajrahum, di akhirat beda lagi. Kami akan siapkan surga dan tambahannya, yaitu melihat wajahku, kata Allah Jalla wa Ala. Dengarkan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang kehilangan kebahagiaan, siapa mereka? Dia punya uang banyak, punya harta berlimpah, segalanya punya, tapi kok nggak dapat kedamaian hati, kesejukan jiwa. Kenapa ya? Uang saya banyak, segalanya saya punya, bisa saya beli, tapi saya nggak dapat itu. Belum saya dapat, belum saya rasakan. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahum ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, berpaling dengan sengaja meninggalkannya, itu makna i'rad.
Siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, zikir kepada Allah Jalla wa'ala, tauhid dan sunnah. Zikir kepada Allah Jalla wa'ala, semua kata zikir, kaidah ditegaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Kalimur Rahman. Semua kata zikir maknanya cinta Allah dan taat kepadanya. Itulah makna firman Allah Jalla wa'ala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir, hati ini akan merasakan kesejukan dan ketenangan. Apa makna zikir? Rujuk kepada tafsir mufassir. Tafsir bil ma'thur. Qal, zikrullah, ma'rifatuhu, mahabbatu, wasyauqu ilaih, wa ta'atuh. Zikir kepada Allah itu apa? Zikir. Setiap kata zikir maknanya mengenal Allah, cinta kepadanya, rindu kepadanya, dan taat kepadanya. Semua kata zikir maknanya berputar seputar empat makna tersebut. Kenapa Al-Quran disebut zikir? Karena dia surat cintanya Allah. Sehingga satu pahala, satu ayat, satu huruf, 10 pahala. La aqulu alif lam min harfun. Mengapa majelis ilmu disebut majelis zikir? Karena majelis itu dicintai Allah, yang membuat kita semakin mengenal Allah, halal haramnya, perintah dan larangannya. Makanya majelis ilmu disebut majelis zikir. Selama ini bahas qala Allah, qala Rasul. Kaidah. Semua kata zikir berputar seputar empat makna. Mengenal Allah, cinta Allah, rindu kepada Allah, dan taat kepada Allah. Dan 4 ini dirangkum menjadi 2, tauhid dan sunnah. Jadi ikhwatal iman, kalau kita tidak ingin bermimpi saja, kalau kita tidak ingin berangan-angan, kita ingin berharap, beda. Jangan kata Allah, laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Jangan suka berhayal seperti orang-orang Yahudi, seperti orang-orang Nasrani, pengen surga tapi tidak mengambil sebabnya. Kita Muslim harus tampil beda, harus berbeda dengan mereka. Bagaimana caranya? Kita tidak ingin berangan-angan, kita ingin berharap. Apa kata Imam Hasan Basri? Laisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin al-iman ma waqara fil qalb wa sadaqatu amal. Iman itu bukan sekedar angan-angan. Saya pengen surga, saya pengen wafat husnul khotimah. Mana sebabnya? Jelas di Al-Quran kok. Sebab husnul khotimah tauhid. Sebab husnul khotimah mengikuti sunnah Nabi alaihissalam. Tidak bisa kita berkelit, tidak bisa kita menghindari hal tersebut. Itu fakta. Wa hadza ma dallat alil adillah. Itu yang ditunjukkan oleh dalil ikhwatal iman. Jadi umur kita, harta kita, semua potensi yang Allah berikan, manfaatkan untuk semakin bertauhid dan semakin mengenal petunjuk Rasulullah SAW dan mengamalkannya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi taufik kepada kita semua, sehingga kita semakin hari semakin ditambah nikmat hidayah yang masuk ke dalam hati kita. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin min kulli dhanb fastaghfir innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ikhwatal iman, ma'asyara muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Jika ada di antara kita yang ragu akan hal tersebut, akan apa yang saya sampaikan pada khutbah pertama, cobalah ditelaah makna syahadatain. Kenapa rukun Islam dimulai dengan syahadatain? Padahal Islam, kata Nabi alaihissalam, Islam al-islamu alaniyah. Islam itu amal yang terlihat. Makanya Islam itu membahas tentang amal yang terlihat. Salat, zakat, puasa, haji, itu Islam. Adapun iman, sesuatu yang tersembunyi. Kenapa ketika berbicara tentang amal malah diawali dengan syahadatain? Artinya
Kalau amal kita ingin menjadi bekal akhirat, yang menjadi sebab kebahagiaan dunia akhirat, ya amal kita harus berdasarkan apa? La ilaha illallah. Apa itu makna Allah? Tauhid. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, amal kita menjadi bekal akhirat kita, ya kita harus merealisasikan konsekuensi daripada Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, yaitu tidak mengikuti kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu makna syahadatain. Ditambah lagi kata Syekhul Islam. Coba perhatikan. Semua ayat yang mana Allah Jalla wa Ala memerintahkan ati'ullah wa ati'ur rasul. Semua perintah yang perintahnya, isi perintahnya taatilah Allah dan Rasul. Maka maknanya bertauhidlah kepada Allah dan ikutilah petunjuk Rasulnya. Itu maknanya. Lihat ya ikhwatal iman. Surah Al-Imran 32. Qul ati Allah wa Rasul. Surah Al-Imran 132. Wa ati Allah wa Rasul. Bahkan di surah Al-Imran 132. La'allakum turhamun. Jadi dengan kita bertauhid, dengan kita mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan semakin sayang kepada kita. Silakan kita jauhi rahmat Allah dengan meninggalkan tauhid. Silakan kita jauhi rahmat Allah, dekati, itu namanya kemurkaan Allah. Jauhi keberkahan Allah Jalla wa Ala dengan kita mengabaikan sunnah Nabi alaihi salam. Lihat Allah Jalla wa Ala. Sadaqallah, Allah tidak pernah salah dengan firman-Nya. Wa ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul. Semoga kalian diberi rahmat. Oleh siapa? Oleh Allah Jalla wa'ala. Wallahi, Ibnu Qayyim dalam nafsirkan surah Al-Fatihah mengatakan, perhatikan, ada 3 yang tidak terpisah. Apa itu? Rahmat, hidayah, nikmat. Di awal Allah menyebutkan rahmat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Di tengah Allah menyuruh kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Di akhir Allah bilang, siratal ladzina an'amta alaihim. Apa maknanya? Allah menyampaikan dalam surah Al-Fatihah. Selama dalam hidup seorang manusia tidak ada 3 ini, dia tidak akan pernah lengkap dan bahagia hidupnya. Apa itu? Hidayah. Hidayah di atas sunnah. Kalau ingin disayang Allah, pastikan diri kita di atas tauhid dan sunnah. Kalau sudah di atas hidayah, pasti Allah sayang. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, an'amta alaihim, pasti kita bahagia. Silakan rujuk ke tafsir, terutama tafsir Ibnu Qayyim, Bada'iut Tafsir. Kan saya sudah menelaah tafsir beliau selama sekian bulan, dan tafsir-tafsir para ulama yang lain. Namun banyak yang tidak memahami dan belum membacanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, sehingga tidak ada penghalang bagi kita untuk kembali kepada tauhid, untuk semakin bertauhid kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Semoga Allah Jalla wa Ala membuat hati kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul serta mengikuti sunnahnya. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Sarrif qulubana ila ta'atik wa ta'ati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi iswatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana alladhi ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan لنا من كل شر. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.